Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI HUT ke-77 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 agenda besar nasional yang akan terus berjalan meski dunia sedang konflik geopolitik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 di gedung MPR DPR DPD RI menegaskan, terdapat 5 agenda besar nasional yang tidak boleh berhenti meskipun di tengah krisis dan konflik geopolitik. Adapun kelima agenda besar tersebut yakni hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan, yakni hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik sehingga kurs rupiah lebih stabil. Menurut Presiden, Indonesia harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia. Agenda kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi. Untuk agenda ketiga, Presiden meminta perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Kepala negara menekankan bahwa pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marginal harus dijamin, dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Agenda keempat, mendukung agar UMKM segera naik kelas melalui digitalisasi ekonomi. Dan agenda kelima yang ditekankan Presiden adalah pembangunan ibu kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam pidato pada sidang tahunan DPR MPR RI, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Indonesia sebagai bangsa yang tangguh karena mampu menghadapi pandemi COVID-19. Ketangguhan Indonesia hadapi COVID-19 tidak lepas dari sinergi masyarakat untuk saling melindungi dan berbagi satu sama lain. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pidatonya di sidang tahunan MPR dan rapat bersama DPR dan DPD RI, Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh dalam menghadapi adanya pandemi COVID-19, di mana menurutnya seluruh elemen masyarakat mampu bersinergi serta menunjukkan kekompakan untuk saling melindungi dan saling berbagi satu sama lain. Masyarakat dusun, masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial, keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama, bergotong royong bersama-sama. Dan lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia memiliki segudang potensi yang jika mampu dikelola dengan baik, maka dipastikan mampu dalam mengelola agenda-agenda besar lainnya. Dengan demikian, ini merupakan salah satu kekuatan pertama untuk membangun Indonesia.
Selanjutnya, Presiden menyebutkan kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu, Presiden berharap harus dilakukan hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi kinerja penegak hukum yang berhasil membongkar kasus mega korupsi di pemerintahan. Presiden juga menginstruksikan penyelesaian pelanggaran HAM dan menyelamatkan aset negara yang tertunda. Dalam pidato sidang tahunan MPR dan rapat bersama DPR serta DPD RI tahun 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama pemerintah. Untuk itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terus bergerak. Seperti diketahui, korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Selain itu, penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor persepsi korupsi dari Transparansi Internasional nggak naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku anti korupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Lebih lanjut, Presiden mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Kepres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah saya tanda tangani. Jelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mengimbau agar praktik politik identitas dan politisasi agama tidak lagi muncul. Presiden meminta KPU mengingatkan elit politik untuk mendewasakan demokrasi Indonesia. Jelang pemilihan umum tahun 2024 mendatang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berpesan dalam pidatonya bahwa agar tidak ada lagi praktik politik identitas maupun politisasi agama. Seiring dengan tahapan pemilu tahun 2024 yang terus disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Presiden juga mengingatkan agar masyarakat maupun elit politik untuk terus mendewasakan demokrasi Indonesia dan memperkuat konsolidasi nasional. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Presiden pun menegaskan tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum harus didukung sepenuhnya. Tak lupa Presiden juga mengutarakan rasa terima kasihnya kepada para ulama, tokoh agama, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi untuk memperkokoh fondasi kebangsaan serta merawat persatuan dan kesatuan nasional negara Republik Indonesia. Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional.
Di sisi lain, pemirsa, saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Presiden Joko Widodo tampak mengenakan busana adat Paksian modifikasi asal Provinsi Bangka Belitung. Pakaian adat tersebut berwarna dominan hijau dan memiliki motif pucuk rebuk. Pada sidang tahunan MPR dan rapat bersama DPR, DPD RI, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terlihat memakai baju Paksian yang merupakan baju adat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baju tersebut terdiri dari jas panjang berwarna hijau lengkap dengan selempang berhiaskan bordir emas di bagian pinggir bermotif pucuk rebung. Motif tersebut melambangkan kerukunan, sementara untuk warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan. Selempang yang dikenakan tersampir di bagian bahu kanan Presiden. Selempang ini bukan sekedar aksesoris belaka, namun memiliki makna keberkatan, keselamatan, kehormatan, wibawa, percaya diri, dan harga diri. Sedangkan untuk warna emas memiliki arti tersendiri bagi warga Bangka Belitung. Warna ini diyakini merupakan lambang dari kemegahan, istimewa, serta keramahan. Untuk melengkapi tampilannya, penutup kepala warna emas juga dipakainya. Baju adat ini merupakan hasil akulturasi dengan budaya Arab dan Melayu. Untuk diketahui, Presiden Jokowi acap mengenakan pakaian adat dari berbagai suku di tanah air dalam acara kenegaraan. Dalam sidang tahunan MPR tahun 2017, Presiden mengenakan pakaian adat Bugis, berupa songkok Bugis berwarna emas dan sarung songket bernuansa orange dan merah marun. Kemudian dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 di Istana Negara tahun 2018, Kepala Negara juga mengenakan pakaian adat Aceh. Pakaian adat berikutnya yang digunakan ialah adat Sasak Nusa Tenggara Barat, di mana digunakan saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR DPD pada Agustus 2019. Presiden mengenakan pakaian adat Sasak berwarna coklat dengan bawahan kombinasi hitam, emas, dan orange, serta dilengkapi keris yang tampak terpasang di bagian depan pakaian. Pada tahun 2020, Kepala Negara tampak mengenakan pakaian adat suku Sabu Nusa Tenggara Timur saat menghadiri sidang tahunan MPR Republik Indonesia. Sedangkan di tahun 2021, Kepala Negara juga mengenakan pakaian adat suku Baduy yang berasal dari Banten. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.